Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah Pilpres 2024, simbolisasi kekuasaan brutal. Saudara, brutal kekuasaan sudah tampak jelas sejak tahun 2022 sampai sekarang. Bermula ketika Surya Paloh mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Oleh Jokowi segera direspon dengan membuka kasus Formula E Ancol yang diduga melibatkan Anies Baswedan. Selanjutnya, konon Jokowi menutup beberapa kontrak usaha bisnis Surya Paloh. Tak ketinggalan, Jokowi juga melakukan kriminalisasi terhadap 2 orang menteri dari Nasdem hingga dipecat dan masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, Jokowi juga mengancam kriminalisasi hukum terhadap Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan. Ketiga orang ini adalah ketua umum partai besar yang hendak dimanfaatkan Jokowi untuk kepentingan politiknya. Bertolak belakang dengan keadaan tersebut, Jokowi secara terbuka melindungi Prabowo, ketua umum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan, dari kasus-kasus hukum Kementerian Pertahanan seperti markup pembelian pesawat bekas dan kegagalan food state yang merugikan keuangan negara sampai puluhan triliun. Dengan kekuasaannya yang besar, Jokowi secara brutal memaksakan terbentuknya koalisi partai untuk mendukung pencapresan Prabowo. Bagai kerbau di cucuk hidung, Partai Golkar, Partai PAN, Partai Gerindra, Partai Demokrat berkoalisi untuk mendukung Capres Prabowo. Pada saat yang sama, memaksa Muhaimin Iskandar bergabung dengan Partai Nasdem, PKS, dan PKB. Jadilah pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin atau Paslon Amin. Dengan terpaksa, PDIP dan P3 bergabung membentuk koalisi dan mengusung pasangan Ganjar Mahfud atau Gama. Dengan penggunaan kekuasaan yang brutal, terang-terangan dan terbuka, Jokowi melakukan intervensi ke Mahkamah Konstitusi untuk menggolkan Gibran anaknya bisa maju sebagai cawapres untuk Prabowo. Singkatnya, jadilah Prabowo Gibran pasangan capres-cawapres atau paslon pragi. Saat pendaftaran dan penetapan paslon capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum, Jokowi kembali melakukan intervensi terhadap KPU untuk segera menetapkan pasangan Prabowo Gibran. Masuk masa kampanye Pilpres 2024, Jokowi menunjukkan kembali kekuasaannya secara brutal dan keberpihakannya pada paslon 02 Prabowo Gibran. Jokowi memanfaatkan jalur TNI Polri, ASN, pejabat kepala daerah, kepala desa untuk memenangkan paslon 02 Prabowo Gibran. Intimidasi, mobilisasi, berlaku curang, politisasi hukum adalah cara-cara yang dilakukan Jokowi untuk menundukkan lawan-lawan politik. Menteri-menteri tertentu ikut berkampanye untuk paslon 02 dengan memanfaatkan fasilitas negara dan tidak diharuskan mengambil cuti.
Jokowi melakukan politisasi bansos gila-gilaan yang bertentangan dengan undang-undang untuk kepentingan elektoral paslon 02. Bahkan Jokowi dalam penyaluran bansos tersebut terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat, dan Jokowi juga mengintervensi Bawaslu sehingga semua laporan kecurangan tak pernah dieksekusi. Tak juga luput Jokowi mengintervensi KPU untuk membuat sistem sedemikian rupa yang akan memenangkan paslon 02, yaitu Prabowo Gibran. Inti pokoknya, Jokowi secara brutal menggunakan kekuasaannya mengangkangi undang-undang untuk kemenangan Prabowo Gibran. Pada saat pencoblosan, tampak nyata bagaimana kecurangan-kecurangan berbagai modus berlaku. Kecurangan yang dilakukan oleh KPPS, para saksi, para panwas, penukaran kotak suara oleh oknum tertentu, pencoblosan terbuka paslon 02 oleh joki, dan sistem perhitungan yang disetting untuk kemenangan paslon 02 Prabowo Gibran. Fakta-fakta kebrutalan kekuasaan Jokowi sudah mendapatkan dan terus berlangsung perlawanan dari masyarakat sipil, para mahasiswa, para aktivis buruh, aktivis perempuan, akademisi, budayawan, dunia kampus, para guru besar, para ahli hukum, para penggiat demokrasi, penggiat lingkungan, penggiat anti korupsi, penggiat anti nepotisme dan kolusi. Tanpa kebrutalan kekuasaan yang dimainkan Jokowi, tak mungkinlah aksi-aksi perlawanan terjadi sangat luas. Kita berharap dalam waktu dekat ini ada muncul kekuatan dan keberanian penegak hukum untuk menghentikan Jokowi dan pemerintahannya dalam praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan yang brutal, yaitu melalui Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan pengguna hak angket DPR. Saudara, narasi tadi adalah pendapat saya. Mungkin Anda mempunyai pendapat yang lain. Silakan ketik di kolom komentar. Demikianlah kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap pantau PJP Ginting Channel untuk konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih.